bagaimana kondisi umat Islam di Palestina, khususnya di Gaza. Mereka setiap hari dijatuhi bom dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Bahkan mereka pun menghadapi blokade makanan, obat-obatan, tenaga kemanusiaan. Mereka dipaksa untuk menyerah, mereka dipaksa untuk meninggalkan tanah yang mereka cintai, Masjid Suci Al-Aqsa yang diberkahi. Ada apa hari ini dengan umat Islam? Umat Islam yang kata Allah umat terbaik, kenapa kok kondisinya seperti itu? Ini harus menjadi pertanyaan besar bagi kita, bahwa berbagai bangsa hari ini, berbagai agama, berbagai ideologi hari ini memperebutkan umat Islam. Layaknya umat Islam itu seperti santapan lezat yang mereka rebutkan, layaknya orang-orang yang lapar. Kok bisa umat terbaik ini menjadi santapan lezat orang-orang kafir ya Rasul? Apakah jumlah kita sedikit kala itu ya Rasul? Ini pertanyaan yang wajar ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab apa? Sebab umat Islam di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin dan generasi setelahnya, umat Islam selalu menyandang predikat umat terbaik. Umat Islam selalu memenangkan peperangan. Umat Islam selalu bisa membela kehormatan mereka, darah mereka dari penindasan dari orang-orang kafir. Umat Islam hari ini hampir 2 miliar di atas dunia ini. Sedangkan Yahudi yang setiap hari 6 bulan ini telah membantai umat Islam, jumlahnya tak lebih dari 8 juta saja. Tapi banyaknya kalian gutha'an kagutha'is sa'il, seperti buih di tengah lautan. Banyak tapi tidak diperhitungkan, banyak tapi tidak berdaya apa-apa, banyak tapi tidak punya kekuatan. Begitu lemahnya kita hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kala itu kata Rasul, Allah telah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian, wa yaj'al fi qulubikumul wahan. Lalu Allah masukkan ke dalam dada kalian penyakit yang disebut dengan al-wahan, cinta dunia kata Nabi, dan takut akan kematian. Faktor yang kedua membuat umat Islam ini lemah karena mereka jauh dari Al-Quran. Inilah yang disadari oleh pasukan salib dahulu ketika 2 abad perang salib, perang antara kaum Kristen dengan daulah Islam pada waktu itu. Mereka menyimpulkan umat Islam tidak mungkin dikalahkan dengan perang. Sebab apa? Di tangan kanan mereka ada pedang, di tangan kiri mereka ada Al-Quran. Selama kedua-duanya ini tidak dipisahkan, tidak dijauhkan dari umat Islam, maka selama itu pula kita tidak bisa untuk mengalahkan kaum muslimin. Ada tugas berat pemimpin hari ini, pemimpin dunia Islam. Mereka diperintah Allah untuk menolong Gaza. Semua pemimpin dunia Islam, terutama yang dekat dengan Palestina, di kewajiban mereka adalah Allah perintahkan, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah Yahudi itu sebagaimana mereka telah memerangi kalian, dan usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Dari ayat ini kemudian tidak diamalkan oleh para pemimpin dunia Islam. Bahkan mereka hari ini tengah berlomba-lomba untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Yahudi itu. Mereka ingin berdamai, ingin membuka kedutaan-kedutaan mereka. Mereka lebih takut kepada Yahudi ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inistansurukum fid din fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian, maka kalian wajib memberikan pertolongan sebagaimana kadar yang mereka minta. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemimpin dunia Islam, kalaupun mereka telah memberikan pertolongan, itu pun tidak banyak yang tidak sampai, hanya pertolongan untuk makanan, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan. Padahal masalah di Gaza itu ada 2. Satu, masalah korban yang terus dibantai. Memang mereka membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan, tetapi ada masalah yang kedua, yaitu pembantai, penjajah ini yang sampai hari ini tidak bisa ada yang menghentikannya. Bahkan PBB pun secara resmi kemarin mengatakan, kami tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan untuk menghentikan perang di Gaza ini. Yang ketiga adalah umat Islam lemah karena mereka tidak bersatu. Umat Islam lemah karena mereka tak lagi punya perisai pelindung daripada pemimpin mereka. Idealnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa pemimpin dunia Islam itu laksana perisai. Inilah yang disabdakan Nabi, innamal imamul junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sesungguhnya imam atau khalifah atau amirul mukminin itu adalah perisai, pelindung umat Islam, di mana orang-orang muslim berperang di belakangnya dan berlindung di baliknya. Lebih 1 abad umat Islam tak lagi punya khalifah. Mereka hanya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kecil
yang mereka semua tunduk kepada apa yang dimau oleh penjajah. PR umat Islam hari ini adalah bagaimana supaya umat Islam kembali bersatu, umat Islam kembali membangun kekuatan mereka. Nasib umat Islam tidak bergantung kepada PBB, nasib umat Islam tidak bergantung kepada belas kasih negara-negara kafir penjajah itu. Nasib umat Islam hanya akan dimuliakan dengan Islam itu sendiri jika mereka mau bersatu, berjuang untuk tegaknya kembali daulah Islam.